pernah seorang perempuan pangkat, kalau kami di Polda itu berarti kompol ya, sampai menjerit-jerit minta. Aksi koboi Irjen Verdi Sambo bikin Poluan ini ketakutan. Sambo tembak sana-sini sambil mabuk-mabukan. Kamarudin, dia menjerit, "Bang, selamatkan aku." Namun sebelum kita bahas, admin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua yang masih mengikuti channel kami, dan kami akan terus menyajikan berita terupdate setiap harinya. Kabar adanya temuan uang tunai senilai 900 miliar rupiah di rumah tersangka kasus pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J, Irjen Verdi Sambo menjadi ramai. Meski telah mendapat bantahan dari Polri yang menyebut bahwa kabar tersebut tidak benar alias hoaks, namun pengacara keluarga Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak menyebut bahwa tak mungkin kalau Mabes Polri tak mengetahui hal itu. Tak hanya itu, kata Kamarudin Simanjuntak, ia juga turut menyinggung soal transaksi gelap yang dilakukan Irjen Verdi Sambo dan perjudian hingga peredaran sabu-sabu. Bahkan, di situ ada tanaman keras. Sejak dia, Verdi Sambo, jadi kaden hingga jenderal. Kalau kaden itu kombes, di ruangannya itu berbagai macam koleksi minuman. Ketika memeriksa polisi-polisi yang diduga melanggar, dia, Verdi Sambo, sambil mabuk-mabukan dia, nembak sana, nembak sini, ujar Kamarudin Simanjuntak, seperti dilansir dari tayangan 2 CCTV One, Selasa, tanggal 23 Agustus tahun 2022. Cerita Kamarudin Simanjuntak tak hanya sampai di situ saja, bahkan, ia juga menceritakan, soal ada seorang temannya yang berprofesi sebagai kepala bank yang pernah masuk ke ruangan Irjen Verdi Sambo, soal dugaan adanya uang 900 miliar rupiah. Menurut Kamarudin, temannya yang seorang kepala bank itu sampai buang air kecil di celana, saking ketakutannya saat memasuki ruangan tersebut. Kemudian, disinggung soal dari mana Kamarudin dapat info bahwa Irjen Verdi Sambo mabuk-mabukan dan tembak sana dan sini. Kamarudin bersaksi bahwa ia pernah melihatnya dengan mata intelijen. Bahkan, ia akui penglihatannya didukung dari penglihatan intelijen dan rata-rata itu, ia sebutkan informasinya 99% sempurna, dalam pengertian tidak meleset. Jadi bohong kalau dikatakan Mabes Polri tidak mengetahui itu, suara letusannya aja kemana-mana kok. Bahkan pernah seorang perempuan pangkat, kalau kanit di Polda itu berarti kompol ya, sampai menjerit-jerit minta tolong ke saya, "Bang, selamatkan aku," katanya. Kebetulan ini perempuan Jawa, suaminya pengacara bersuku Batak dan rumahnya tetanggaan dengan kebun saya di Bogor, katanya. Bahkan, ia sebutkan perempuan itu yang tidak tahu kesalahannya saat diperiksa Irjen Verdi Sambo itu ketakutan. Tak hanya itu saja, saat FS memeriksa perempuan itu, FS juga melakukan tembak sana, tembak sini sambil mabuk-mabuk. Kalau dia lagi mabuk, salah tembakan bahaya, ujarnya. Selanjutnya saat disinggung itu merupakan kejadian sudah lama dan karir FS hingga saat ini melesat sampai berakhir di penjara Makobrimob. Selanjutnya ketika ditanya soal Kamarudin pernah menyebutkan ada uang ratusan miliar di sebuah bunker, Kamarudin katakan, ada informasi intelijen menginformasikan bahwa orang ini, Verdi Sambo, bisnis dan bisnisnya itu barang-barang haram. Bahkan ia beberkan informasi kemarin dari PPATK, bahwa FS memiliki bisnis antar negara. Bahkan intelijen saya itu menginfokan barang haram itu dibawa pakai pesawat angkut ke antar negara, sebutnya. Lalu, disinggung soal PPATK tidak ada menyebutkan bisnis tersebut sampai ke luar negeri, seperti ke Kamboja dan Filipina. Kamarudin malah menyebutkan itu soal keterbukaan. Itu kan soal keterbukaan? Ada yang coba dibilang kisi-kisinya kan begitu. Saya dapatkan informasi dari orang intelijen yang sangat dipercayai. Udah intelijen dari berbagai negara, itu barang dibawa ke luar negeri pakai pesawat resmi mendarat di Pondok Cabe, ujarnya. Sambungnya mengatakan, hal itu sengaja dirinya buka karena intelijen sengaja menginformasikan kepadanya dan sengaja juga ia perdengarkan ke awak media saat mendatanginya. Intelijen saya ini, menghadiri upacara tanggal 17 Agustus, kurang hebat tidak intelijen saya ini, katanya. Kemudian disinggung intelijennya merupakan anggota aktif, pengacara keluarga Brigadir J itu menyebutkan masih aktif. Orang dia diundang ke Istana Negara, dia intelijen dari institusi Polri, pungkasnya. Lalu ditanya mengapa Kamarudin bisa menyalip Kapolri terkait informasi tersebut, sementara Kapolri belum membeberkan soal tersebut. Jadi sebenarnya begini, saya itu kemarin banyak yang bully saya, "Perwira, gara-gara kau penghasilan saya hilang," dibilangnya begitu. Jadi jangan pura-pura nggak tahu.
Ada yang tahu pura-pura nggak tahu, ada juga yang tak tahu sama sekali yang tidak kebagian. Buktinya saya dibully. Kurang ajar kok Kamarudin. Gara-gara kau penghasilan saya berkurang dan saya harus puasa, itu katanya, bebernya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan, karena kesalahan datang dari saya pribadi, yang tak luput dari yang namanya salah dan dosa.